Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan semangat, sehat dan selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku melalui renungan pagi edisi 27 Januari 2023. Pagi ini saya mengajak untuk membaca 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita sudah tiba di penghujung pasal 2 Samuel 24, saudara sekalian. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yazer. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba. Setelah mereka menjelajahi seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah 9 bulan 20 hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin pagi dalam renungan pasal sebelumnya kita mendengar bagaimana Daud bersyukur atas pertolongan Tuhan yang ia alami selama ini. Walau bermacam-macam persoalan mendera, namun terbukti Tuhan selalu menolong. Berbagai kepahitan, berbagai masalah hidup yang telah dilewati, tetapi Tuhan selalu menolong untuk melewatinya dengan baik. Lalu pagi ini kita mendengar kabar yang kurang baik lagi, sebab mencatat kelemahan dan dosa Daud kembali. Mengapakah cerita Daud di 2 Samuel ditutup di pasal terakhir 24 ini dengan peristiwa dosanya? Apa memang Alkitab mau menggambarkan Daud dalam nuansa negatif? Padahal Daud adalah model raja yang berpaut sepenuh hati kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya melihatnya bahwa Tuhan ingin menunjukkan manusia yang utuh di hadapannya. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna selain manusia Yesus Kristus. Tetapi apa yang dilakukan saat berdosa itulah yang perlu dipelajari dari kehidupan Daud. Nas ini menunjukkan bahwa Daud telah melakukan dosa yang besar karena ia memaksa menghitung kekuatan militernya walaupun Yoab mencoba untuk mencegahnya. Daud kelihatannya mulai beralih dari bergantung kepada Tuhan, jadi mengandalkan kekuatan militernya. Namun begitu hasil sensus militer tersebut keluar, hati nurani Daud langsung berbicara dan ia langsung meminta ampun kepada Tuhan. Kita melihat Daud sebagai seorang yang bersedia minta ampun dan bertobat saat ia sadar bahwa dirinya telah berdosa, walau ia belum ditegur oleh Nabi Tuhan. Karena Yoab datang membawa laporan bahwa ditemukan 800.000 orang dan 500 orang di Yehuda. Berarti saudara sekalian, ada begitu banyak jumlah yang dimiliki oleh Daud, dan yang dihitung adalah mereka yang dapat mengangkat perang. Bukankah ini kabar yang menggembirakan Daud seharusnya, karena jumlah ini begitu besar. Artinya kekuatan militernya cukup besar.
Namun anehnya, ketika bilangan ini disampaikan kepada Daud, saudara sekalian, hatinya berdebar-debar, hatinya gelisah, dan akhirnya ia tahu bahwa itu adalah dosa yang telah dilakukannya. Iman Daud yang terlihat saat ia memilih salah dalam kehidupannya menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas, dan manusia yang lemah. Namun karena ketulusan hatinya untuk selalu kembali kepada Tuhan, untuk sekali datang kepada Tuhan, untuk selalu minta ampun, membuat dia adalah tokoh yang disebut orang yang berpaut kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat dari kesalahan ini ada dosa besar, ada akibat besar yang akan ditanggulangi oleh umat Israel. Kiranya besok pagi kita dapat mendengarnya dengan baik. Saudara, mengandalkan kekuatan diri ternyata merupakan kesalahan serius di hadapan Tuhan. Sensus ini dibuat supaya Daud menyadari bahwa kekuatan militernya cukup besar. Dan dengan demikian secara tidak langsung menunjukkan bahwa tindakan demikian mengesampingkan Allah. Jelas Allah tidak suka. Mengapa Allah tidak menyukainya? Sebab dengan melakukan sensus ini jelas bahwa Daud sombong. Daud bangga memiliki rakyat yang begitu banyak. Daud bangga memiliki panglima perang yang dapat diandalkan dalam situasi-situasi sulit. Saudara sekalian, saat kita sukses, kita cenderung bangga dan lupa bahwa Tuhan yang memampukan kita semua. Tuhan yang menganugerahkan itu semua. Saat susah berhitung kekuatan diri untuk menangani masalah, sering jadi tindakan pertama kita adalah menyerah. Saudara sekalian, jangan ulangi kesalahan Daud. Marilah kita terus-menerus mengingat bahwa apapun yang akan kita lakukan di hari ini, rencana-rencana kita untuk masa depan, apapun yang akan dilaksanakan oleh seluruh umat-umat Tuhan, sesungguhnya biarlah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan karena itu dengan demikian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk selalu mengandalkannya, bahwa dialah yang akan berkarya dalam hidup kita. Ialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka saudara sekalian, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan bangga dan sombong dengan segala apa yang ada pada kita. Melainkan teruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan, bergantung berserah kepadanya supaya ia bertindak dalam segala perkara yang kita akan lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Dikau. Ajarlah kami untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada-Mu dalam segala perkara. Sekaligus kami mohon ampun ya Tuhan, karena kadang-kadang tanpa sadar kami bergantung pada perhitungan manusia. Kami bergantung pada kekuatan kami dan melupakan Tuhan, tempat kami bersandar dan menyerahkan hidup ini. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menguatkan kami dan meneguhkan kami. Bahaya mengandalkan diri, bahaya mengandalkan manusia, tetapi menjauh dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong kami supaya selalu melekat kepadamu Tuhan dalam segala perkara, dan melibatkan Engkau di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang tahu kehidupan mereka. Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Berkenanlah Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu atas hidup mereka satu persatu, supaya apapun yang terjadi mereka mengalami kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu berserah dan bersandar sepenuhnya dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.